Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, jamaah kajian pekanan Muhammadiyah Sedayu yang senantiasa hadir setiap Kamis malam, ya. Ya, alhamdulillahirabbil kita masih diberi kesehatan dan keringanan untuk bisa, dan pada malam hari ini dengan saya Bayu Arif Septiawan untuk menjadi moderator jalannya kajian pada malam hari ini. Kajian pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Miftah Hilmi yang bertemakan yaitu Sirah Nabawiyah zaman ketika Rasulullah, seperti itu. Kajian Sedayu terselenggara berkat kerjasama antara Lazimul Sedayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Mu'alimin Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, marilah kita buka seperti biasa kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu dengan bacaan surat Al-Fatihah yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Baiklah, akan saya pandu. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Malik Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim. alaihim ghairil Ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Ya, demikian tadi telah kita bacakan bersama-sama surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya akan langsung diisi materi kajian oleh Ustadz Miftah Hilmi. Monggo kepada Ustadz Miftah Hilmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Bayu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, para asatid, para alim ulama semuanya yang mungkin hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan share screen ya terkait dengan materi yang sudah saya siapkan. Baik, saya kira terlihat ya screen saya yang saya share ini. Terlihat Ustaz, terlihat. Terlihat Ustaz. Ya, terlihat. Baik. Ini lanjutan kemarin ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang masa-masa sebelum atau situasi dan kondisi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Terakhir itu ya ini ketika membahas tentang tahun gajah di mana Abraha menyerang Ka'bah, kemudian sampai di Wadi Muhassar, kemudian diserang oleh burung ababil. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengkaji tentang masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesudahnya. Baik, kita semua tahu tentu ya Rasulullah itu lahirnya di Mekah. Itu hari Senin, dikatakan memang dalam Rahiqul Maktum itu hari Senin ya. Hari Senin tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan 9 Rabiul Awal. Tahunnya itu namanya tahun gajah. Karena
belum ada umat Islam dan belum ada hijrah, ya kan? Maka belum ada tahun hijriyahnya. Seperti itu ya, maka kemudian diberikan apa namanya itu identifikasi tahunnya itu tahun gajah, di mana pada tahun itu ada peristiwa itu yang apa namanya Abraha itu membawa gajah menyerang Mekah tetapi gagal, atau 40 tahun setelah runtuhnya kekuasaan Kisra Anusirwan gitu. Nah, kesesuaian antara tanggal ini menurut Safiur Rahman Al-Barakfuri itu dirujuk dari seorang ulama namanya Muhammad Sulaiman Al-Masyurfuri dan seorang astrolog atau ahli ilmu falak namanya Mahmud Basha. Jadi menurut keterangan ini, jadi lahirnya itu ya tanggal itu 9 Rabiul Awal atau 20 atau 22 April 571 Masehi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa keajaiban-keajaiban ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Pertama, ini saya kopikan langsung aja bahasa Arabnya itu. Ar-Rahiqul Maktum halaman 45 ini yang berbahasa Arab. Warawa Ibnu Sa'ad anna Umar Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qalat, ya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah binti Abdul Wahab ya, lama ketika waladatuhu ketika melahirkan Nabi Muhammad, kharaja min farji, oh ini waladtuhu. Nah, ketika aku melahirkannya, kharaja min farji, keluar dari farjiku, kemaluanku ya maksudnya itu nurun. Nah, jadi ada cahaya keluar dari apa namanya itu tempat keluarnya bayi ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adha'at lahu kusurus Syam, yang menarangi baginya itu cahaya itu apa kekaisaran di Syam. Nah, tentu ya ini agak unik ya, bagaimana mungkin ini Aminah ini melahirkan seorang bayi, kemudian ada cahayanya, kok dia tahu bahwa cahayanya itu terangnya itu sampai ke Syam gitu loh. Jadi ya sebetulnya agak aneh. Memang terkait dengan riwayat-riwayat sejarah yang berkaitan dengan keajaiban ini, sering kemudian ada beberapa orang itu yang kemudian tidak mengambilnya gitu. Karena ini juga apa namanya, saya tidak tahu seandainya nanti diteliti tentang kesahihannya, apakah dia nanti masuk kategori yang mana, memang kemudian tidak diterangkan di situ. Dan juga tidak ditahkik. Biasanya kalau dalam kitab-kitab itu kan kemudian ada apa namanya itu analisis tahkik hadis ya. Setelah ditakhrij, kemudian diteliti lebih jauh, itu sahih, hasan, atau dhaif. Gitu. Dhaifnya pun, kalau dhaif itu dhaifnya hanya dhaif biasa, atau dhaifnya sampai syadid, umpamanya karena perawinya itu kadzib, sehingga bisa jadi dia tidak hanya dhaif, tetapi maudhu'. Tetapi ala kulihal, bahwa kemarin sudah kita sampaikan, bahwa kitab Rahiqul Maktum itu adalah kitab yang terpercaya, karena itu adalah kitab yang terbaik di antara kitab-kitab yang lainnya yang telah menjadi juara pertama perlombaan penulisan Sirah Nabawi, gitu saja. Jadi karena ketika mau apa namanya membuat apa namanya itu sejarah, itu terkadang ya bertemu dengan riwayat-riwayat yang terkadang seperti ini, apalagi ini riwayat apa namanya sejarah tentang sejarah Islam zaman dahulu ya. Kemudian ketika Nabi lahir ada hal semacam ini gitu. Baik, itu mungkin juga kami sampaikan saja. Memang saya tidak mentahkik atau meneliti lebih jauh terkait dengan kualitasnya itu. Tapi ini disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Dikatakan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya ada atau seharusnya ada di Musnad Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah. Ma yuqaribu dzalik, hadis yang dekat dengan hal itu. Nah, dikatakan seperti itu. Kitab Imam Ahmad termasuk kitab yang memuat banyak hadis dan lebih banyak dibandingkan Bukhari Muslim. Tetapi Ahmad itu juga masuk kategori dari 9 kitab yang terkenal.
Kan terkadang ada gitu, ada yang 6. 6 itu ya berarti Bukhari Muslim tambah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau Sohihain ya Bukhari Muslim. Kalau 9 ya itu nanti tambah Ahmad, Darimi sama Malik gitu. Jadi Ahmad itu termasuk kitab hadis yang terkenal. Gitu saja. Ini berarti riwayat ini masuk di salah satu kitab yang terkenal itu. Kemudian selain ada keajaiban itu, ada keajaiban yang lain. Ini diriwayatkan oleh Tobari. Kalau Tobari itu kan beliau ini ahli tafsir ya. Yang terkenal dari Tobari itu kan tafsirnya, tafsir Imam At-Tabari itu, yang judulnya sangat panjang. Saya tidak hafal karena terlalu panjang judulnya. Tapi masyhur dikenal dengan nama Tafsir Tobari. Atau di dalam kitabnya Baihaqi. Nah, jadi biasanya seperti ini. Apa namanya itu? Bukhari Muslim itu kan kitab sitah atau kitab sitah Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah itu kan dikenal dengan kitab-kitab yang muncul di kisaran abad ketiga. Jadi dia termasuk kitab-kitab yang sudah melakukan verifikasi terhadap hadis-hadisnya sehingga kitab mereka itu dianggap sebagai kitab-kitab sahih gitu. Tapi kemudian satu abad setelah itu memang tidak kaku ya perjalanan ilmu pengetahuan itu. Ketika kita memetakan abad ini seperti ini, abad selanjutnya seperti ini, itu batasannya itu tidak seperti batasan dalam hitungan 1-2 eksak seperti itu, tidak. Tapi biasanya untuk memudahkan saja ketika kita mengidentifikasi perkembangan sebuah ilmu. Nah, di abad selanjutnya, di abad keempat, itu biasanya diidentifikasi dengan adanya perkembangan kitab-kitab sahih sesudah kitab sahih yang tadi. Dan kitab-kitab sahih yang muncul di abad keempat itu biasanya adalah penyempurnaan, dikatakan adalah penyempurnaan atau penuntasan dari penelitian hadis sebelumnya. Sehingga muncul seperti kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu punya Hakim itu, itulah kitab-kitab yang bersih hadis-hadis sahih yang tidak ada di Bukhari Muslim. Nah gitu loh. Jadi ini penyempurnaan. Oh Bukhari Muslim kitab hadis sahih. Kata Imam Hakim ada yang sahih yang lainnya, tetapi tidak ada di situ gitu. Seharusnya ada tapi tidak ada. Hanya dia buat namanya kitab Mustadrak kayak gitu. Lalu nanti ada kitab seperti Sahih Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Termasuk Baihaqi itu munculnya di kisaran abad keempatan gitu. Intinya dia di kisaran masa-masa itu gitu ya. Nah, kalau Tobari dia termasuk di awal ya. Nah, ini Tobari dan Baihaqi meriwayatkan sebuah athar atau riwayat tentang irhas. Irhas itu adalah isyarat akan diutusnya seorang nabi. Jadi itu ada isyarat-isyaratnya, ada tanda-tandanya. Nah, tanda pertama yang ditulis oleh Mubarakfuri itu 14 beranda istana Persia itu jatuh atau runtuh. Jadi di istana itu ada berandanya. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa berandanya itu, tapi itu ada 14 kemudian itu runtuh. Kemudian api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, ya itu juga di Persia ya, itu padam. Dan kemudian gereja-gereja di sekitar Danau Sawah atau Buhairah Sawah itu roboh. Oh ini tadi saya udah carikan apa namanya itu petanya, tetapi sepertinya belum saya masukkan di sini Buhairah Sawah itu. Ini berada di daerah Syam ya harusnya ya seperti itu. Baik itu beberapa keajaiban ketika atau sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW lahir itu, kemudian Abdul Muthalib tahu, kemudian cucunya itu dibawa oleh Abdul Muthalib dan dimasukkan ke dalam Ka'bah, dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib itu memberikan nama kepada cucunya itu Muhammad gitu. Dikatakan oleh Mubarakfuri sebetulnya nama Muhammad itu jarang dipakai oleh orang-orang zaman itu gitu, diberi nama Muhammad itu. Nah, tetapi ya sudah diberikan nama oleh Abdul Muthalib Muhammad dari kata Hamidah ya. Hamidah itu kan artinya memuji. Alhamdu itu artinya pujian. Mahmud itu yang terpuji. Nah, Muhammad itu dia juga diartikan yang terpuji. Kata hamada itu ketika ada tasdid itu biasanya akan memberikan tambahan makna gitu. Cuma memang harus ditelusuri tambahannya itu ke mana.
Terkadang tambahannya itu lita'adiyah, itu menjadikan dia muta'addi sehingga memunculkan objek seandainya tidak ada objeknya di awal ya. Atau dia juga bisa lil musyarakah itu sehingga dia saling memuji gitu. Atau dia itu eh, apa namanya itu untuk berulang-ulang litikror juga bisa. Nah, tapi ini yang mana itu memang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut. Tetapi tidak akan jauh dari pemaknaan yang awal. Mahmud itu artinya yang terpuji. Gitu ya. Juga terkadang disebut dengan nama Ahmad. Itu juga sama ya. Ahmad itu kalau dikembalikan dari wazannya Ahmadu, dari wazan af'alu itu ada paling terpuji kan. Akbaru paling besar. Nah, bisa seperti itu. Wallah alam, ini apa namanya pendekatan linguistik dalam apa memaknai nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari ketujuh Nabi Muhammad ini dikhitan, kemudian setelah disusui oleh ibunya Aminah itu, disusui oleh budak Abu Lahab, paman beliau, itu punya budak, Abu Lahab, paman beliau punya budak namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah inilah yang kemudian menyusui pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga dulu disusui oleh Suwaibah. Nah, tetapi cuma sebentar saja disusuinya itu. Memang tampaknya di zaman dahulu itu ini menjadi tradisi. Dan sebetulnya di zaman kita saat ini pun ini tradisi semacam ini sudah mulai muncul. Tetapi memang disusuinya tidak secara langsung. Coba ya saya ingat saja ketika anak saya lahir, kemudian karena asinya waktu itu sedikit, saya kira bapak ibu yang sudah menikah mungkin sudah tahu ya, terkadang ada asinya banyak, terkadang asi tidak terlalu banyak. Nah, ketika tidak terlalu banyak, zaman sekarang ternyata sudah ada orang yang kemudian memberikan jasa ASI, tetapi ASINya itu sudah di botol-botol seperti itu. Memang kemudian kita tidak tahu mana yang lebih higienis dan lebih bagus, apakah langsung disusui atau lewat ASI yang di botol itu. Dan apa namanya dampak efeknya bagaimana, saya kira itu juga harus diamati, diteliti lebih lanjut ya. Cuma ini menjadi tradisi di zaman dahulu seperti itu. Disusuilah oleh budak Abu Lahab namanya Suwaibah. Kemudian ini tentang penyusuan Nabi Muhammad SAW tadi. Pasca disusui oleh ibundanya Aminah, dilanjutkan oleh Thuwaibah, ini juga Hamzah bin Abdul Muthalib juga seperti itu. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Halimah binti Abu Dhuaib, ini dari Bani Sa'ad bin Abi Bakar. Maka kemudian kalau di kita itu sering mengenal namanya dengan Halimah As-Sa'diyah, nah, karena dari Bani Sa'ad bin Bakar. Saya mencoba mencari-cari apa namanya itu Bani Sa'ad bin Bakar itu di mana, tapi dari peta yang saya miliki itu tidak ketemu gitu ya. Cuma kalau Bani Bakar itu ya tidak lepas dari Abu Bakar itu. Yang itu juga memang ada di kisaran daerah Mekah gitu. Berapa meter dari Mekah atau berapa kilo dari Mekah, nah itu saya kira perlu apa namanya itu penelitian lebih lanjut. Tetapi nanti di sini diceritakan bahwa tempat Bani Sa'ad bin Bakar itu ya ini cukup lumayan jauh, karena kemudian ini diceritanya bagus nih nanti. Nah, ketika si apa namanya itu Halimah binti Abu Dhuaib atau Halimah Sa'diyah itu dengan suaminya itu, mereka bersama tetangga-tetangganya itu pergi ke kota Mekah. Nah, mereka pergi ke kota Mekah itu memang mencari pekerjaan itu menyusui memang pekerjaannya itu. Nah, dengan menyusui itu mereka mendapatkan bayaran seperti itu ya. Nah, dalam perjalanan itu mereka itu sudah paceklik, dalam keadaan paceklik ya. Kalau ada yang dia gunakan, yang dia tumpang dia gunakan dikendarai itu, kalau dianya sudah keletihan dan kelaparan dan tidak ada makanan ya. Ontanya juga sudah kelaparan, tidak bisa mengeluarkan susu. Perjalanan ke Mekah itu begitu melelahkan seperti itu. Nah, sesampainya di Mekah, tetangga-tetangganya si Halimah ya itu sudah pada mendapatkan susuan.
Jadi ternyata banyak ya apa namanya itu bayi-bayi yang disusukan itu sudah pada dapat. Tinggal si Halimah kok belum dapat. Ada tawaran bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bayi Nabi Muhammad itu dia yatim kan. Nah dia waktu itu awalnya itu menolak karena kalau bayi yatim nanti bayarnya berapa, kan tidak banyak. Tetapi setelah tetangga-tetangganya itu mendapatkan bayi susuan dan dia belum mendapatkan, akhirnya dia mengambil tawaran itu. Maka Nabi Muhammad itu diambil oleh Halimah binti Abu Zuaib untuk disusui. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersama Halimah, itu ada hal-hal yang memang ya menakjubkan lah ya, apa namanya semacam karomah mungkin kalau bahasa kita di Indonesia ini mengenalnya itu ya, atau maunah lah karena Halimah itu bukan seorang ulama gitu. Nah, Halimah itu juga punya bayi. Ketika berjalan ke Mekah itu karena dia kelaparan, kan susu di payudaranya itu juga sudah kering ya habis dan bayinya itu tidak bisa minum air ASI-nya itu. Sehingga apa namanya itu menangis terus itu. Pokoknya malam itu sangat tidak enak lah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah digendong oleh Halimah, tiba-tiba payudaranya Halimah binti Abu Zuaib itu menjadi penuh gitu payudaranya itu. Dan susunya semacam mau keluar gitu sehingga kemudian dia menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau kenyang dan anaknya pun ikut disusui sehingga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anaknya Halimah itu sama-sama bisa tertidur terlelap. Kemudian ontanya yang tadi itu juga kelaparan itu kok tiba-tiba itu kok jadi susunya juga penuh gitu. Akhirnya susu ontanya itu juga diambil dan untuk minum dia si Halimah itu dan suaminya sehingga pada malam itu mereka itu bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Ini ada apa namanya ya semacam tadi maunah ya. Kalau dalam bahasa ilmu kalam itu namanya al-khariqah lil adah itu. Jadi khariqah lil adah itu sesuatu hal di luar kebiasaan gitu. Nanti banyak itu bisa kita bincang-bincang lebih jauh tentang khariqah lil adah. Karena ada al-adah itu mungkin bahasa kita tuh yang sesuai dengan hukum alam. Kalau khariqun lil adah itu sesuai hal yang di luar adah, di luar hukum alam, di luar kebiasaan biasanya diterjemahkan seperti itu. Contoh, ada orang tertabrak itu harusnya mati, tetapi kok ini kok tidak mati dan malah dia selamat, tidak ada yang terluka secara parah. Nah, itu bisa jadi itu khariqun lil adah, di luar kebiasaan. Dan itu sangat mungkin terjadi. Itu yang pertama ya, khariqun lil adah pertama. Apa di luar kebiasaan yang pertama. Lalu ketika Halimah binti Abu Zaib itu pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, ya, mereka itu kan mengendari keledainya. Pada malam harinya itu, padahal keledai itu sudah kecapean, wah, pokoknya kurang makan lah dan tidak kuat untuk dikendarai oleh Halimah itu. Tetapi ketika pulang itu, keledainya itu tiba-tiba itu sanggup menempuh perjalanan yang tidak mampu dilakukan oleh onta-onta biasa gitu. Sehingga teman-teman tetangga-tetangga Halimah itu mereka pada heran, ini kok bisa seperti itu loh, apa keledainya itu. Nah, ini beberapa hal ya yang kemudian dikatakan apa namanya kalau di bahasa kita itu namanya nih barokai gitu loh. Ini dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang terkait hal ini karena ini memang disebutkan oleh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri dalam bukunya itu. Kemudian ketika sampai di perkampungan Bani Sa'ad, perkampungannya itu kan sangat tandus. Sehingga kambing-kambing itu kan rata-rata pada kelaparan, karena lapar tidak mengeluarkan susu kan. Tetapi kambing-kambingnya si Halimah itu selalu kenyang dan susunya penuh. Sehingga tetangga-tetangganya itu bilang, "Oh, ini kok kambing-kambing kita kok pada kelaparan, kok kambingnya Halimah kok kayaknya apa namanya itu nyaman-nyaman saja dan susunya banyak." Akhirnya dia bilangnya gini, "Kalau mau gembala kambing coba kambingnya diikutin aja ke mana kambing Halimah itu pergi," gitu sampai seperti itu. Tapi ya tetap saja tetap beda. Nah, ini apa namanya itu khariqun lil adah yang lainnya. Nah, tiga keajaiban atau khariqun lil adah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq memang. Kalau kita membaca apa namanya itu
Sirah Ibnu Hisam, itu juga sering sekali kita menemukan riwayat Ibnu Ishaq ini. Dan dulu ketika saya di UIN itu memang ada yang menyampaikan bahwa riwayat Ibnu Ishaq itulah riwayat yang paling tua atau yang paling jauh dari kita, tapi yang paling dekat dengan waktu Nabi Muhammad SAW. Cuma memang secara keontentikannya atau validitasnya itu memang harus diteliti lebih jauh seperti itu. Tentu berbeda dengan riwayat Bukhari dan Muslim ya. Karena memang hadis-hadis sebelum sebelum Bukhari Muslim kan abad ketiga. Jadi sebelum itu memang verifikasi yang dilakukan oleh Bukhari dan Muslim itu ya tidak dilakukan semacam itu. Kalau Bukhari kan kemudian harus bertemu dengan gurunya. Kalau namanya itu seorang perawi itu dia dalam menerima hadis tidak bertemu dengan gurunya, maka dia tidak mengambil. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang diambil Bukhari yang bisa jadi itu tidak diambil oleh Ibnu Ishaq. Tetapi seperti dikatakan dalam mukadimahnya Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahil Hadis, memang di awal-awal itu sebetulnya hadis itu atau riwayat-riwayat itu ketika tersebar itu orang ya tidak banyak bertanya tentang siapa perawinya itu. Jadi kalau ada hadis ya diterima saja. Cuma ketika terjadi fitnah, kalau zaman kita ketika terjadi hoax, sehingga orang itu mempertanyakan antara informasi yang benar dan tidak benar itu yang mana, ini informasinya benar atau tidak, atau hoax, ini hoax atau benar. Nah, ketika terjadi fitnah semacam itu, akhirnya ini riwayat Ibnu Sirin ya, para ulama itu ketika disampaikan memperoleh sebuah hadis, maka mereka selalu menyampaikan samulana rijalakum, ya sebutkan kepada kami nama-nama dari perawi kamu sekalian. Nah, kayak gitu. Sehinggalah tradisi sanad itu muncul. Sebetulnya ini tradisi sanad itu muncul, tetapi tradisi ilmu jarh wa ta'dilnya itu memang belum matang. Dan itu juga ya wajar lah, karena namanya ilmu itu kan berkembang ya. Ya, kematangannya itu tampaknya itu dari segi periwayatan hadis itu ya di abad ketiga itu. Jadi karena ini masih di bawah itu ya pantas saja seperti Imam Syafi'i itu kan di bawah itu. Nah, maka pantas itu verifikasi hadisnya ya tidak kemudian seketat Bukhari dan Muslim seperti itu. Dan kitab Arisalah dan itu juga masih bercampur antara hadis dan ilmu fikih dan lainnya. Baik. Kemudian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Ini masih bersama Halimah binti Abu Du'aib atau Halimah As-Sa'diyah kita mengenalnya. Nah, ketika Rasulullah itu berumur sekitar 4 atau 5 tahun, itu terjadi peristiwa pembelahan dada. Nah, kalau ini jelas si Mubarakfuri mengambil dari Sahih Muslim itu. Ya, namanya Sahih Muslim ya berarti ya sahih gitu saja ya. Walaupun saya pernah menyampaikan hadis itu waktu saya ngisi kultum itu diriwayatkan memang dia oleh ulama abad keempat, namanya Ibnu Khuzaimah. Beliau itu juga punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah, dikenal seperti itu. Tapi ketika saya menyampaikan hadis dari Sahih Ibnu Khuzaimah, ya ketika turun itu juga ada yang protes, katanya hadisnya tidak sahih. Nah, memang problem sahih dhaif itu tidak hanya sampai pada masalah takhrij. Masalah takhrij itu artinya seperti ini. Ketika ada hadis, kita kemudian menelusuri itu sampai di bukunya siapa. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini buktinya saya sampai ini di bukunya Sahih Ibnu Khuzaimah itu pun masih ada yang tidak menerima karena oleh Al-Albani itu tidak disahihkan. Nah, yang betul Al-Albani atau Ibnu Khuzaimah, nah tentu itu perlu pengkajian lebih jauh terkait hal semacam itu. Baik, tetapi kalau Sahih Bukhari Muslim itu kalau Mahmud Tohan walaupun itu mu'allaq itu artinya ada itu keterputusan dari sanadnya gitu. Itu dia tetap mengatakan itu sahih karena sebetulnya menurut Mahmud Tohan itu tidak terputus, cuma memang tidak disebutkan saja gitu. Jadi ada al-mu'allaqat fil Bukhari atau tidak fil Bukhari fil Muslim gitu. Itu mungkin nanti bisa dicari lebih jauh di bukunya Mahmud Tohan. Baik, di dalam Sahih Muslim itu diceritakan seperti ini. Nah, ini dari Anas Ibnu Malik ya.
Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Anas bin Malik ya. Beda dengan Malik bin Anas ya. Kalau Malik bin Anas itu kan dia imam fikih ya. Ini Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atahu Jibrilu, didatangi Jibril, ya. Wahwa yal'abu ma'al ghilman. Padahal pada waktu itu Rasulullah itu sedang bermain, ini sedang yal'ab ma'al ghilman dengan pemuda-pemuda atau dengan anak-anak laki-laki yang lain gitu kan. Fa'akhadahu, kemudian Jibril mengambilnya, fasarahu, kemudian merebahkannya. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian membelah dadanya. Qalb itu coba kalau Bapak Ibu mencari terjemahan kolbun, maka kolbun itu terjemahannya itu jantung. Itu ya. Kolbun itu coba dicari di bisa Google Translate atau mungkin di kamus Munawir gitu ya. Kolb itu jantung. Atau heart. Heart itu juga coba cari di kamus, setahu saya itu juga diartikan jantung. Memang kalau di kita akhirnya lebih dikenal lebih tepat dengan perasaan bahasa, rasa bahasa kita itu adalah hati gitu ya. Tapi itu nanti seperti ini, sakit jantung koroner atau apa itu nanti tetap menggunakan kata kolb. Nah, coba nanti dicari itu. Gitu ya. Fastakhraja al-qalba. Ini kalau namanya di terjemahannya yang di Sirah Nabawi yang bahasa Indonesia itu memang diartikan jantung. Kemudian Jibril mengeluarkan jantungnya. Fastakhraja minhu alaqah. Kemudian ada gumpalannya. Alaqah itu kan kaitan. Jadi kaitan kemudian biasa diartikan gumpalan darah gitu loh. Artinya yang menggumpal, yang saling terkait gitu kan, itu kan ya gumpalan itu di itu jantungnya tadi. Faqala, kemudian Jibril berkata, hadza hadzus syaitan ming. Ini adalah bagian setan darimu. Tsumma ghasalahu fi tastin min dzahab. Kemudian jantungnya tadi dicuci oleh Jibril di bejana dari emas, bima Zamzam, dengan air Zam-Zam yang sudah diambil oleh Jibril. Tsumma la'amahu. Nah, la'amahu itu di sini ada artinya jama'ahu wa dhamma ba'dhu ila ba'din, mengumpulkannya kemudian menggabungkan antara satu dengan yang lain ya. Tadi kan sudah dibelah, digabung-gabungkan lagi ya kan. Sema'adahu fi makan, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Wajal ghilman yas'auna ila anak-anak yang laki-laki yang lainnya itu mereka pada lari ke ibunya. Maksudnya itu ibu susuannya itu. Faqala, kemudian mereka berkata, inna Muhammadan qad qutil. Sungguhnya Muhammad sungguh dibunuh katanya. Fastaqbaluhu. Kemudian mereka menyambut aduan itu, maksudnya kemudian mendatangi Nabi Muhammad, bahwa muntaqiul laun. Nah, muntaqiul lain itu dikatakan wajahnya itu sudah berubah dan menjadi cerah gitu. Artinya sudah selesai gitu itu operasinya Jibril tadi gitu. Kemudian Anas berkata, waqad kuntu ara, sesungguhnya aku itu melihat athar dzalikal mikhyat. Jadi bekas dari jahitan itu fi sadri, di dadanya. Saya nggak tahu ini. Karena Anas bin Malik itu ketika bertemu Nabi itu kan berarti kan ketika Rasulullah sudah, maksudnya dia itu sudah besar gitu loh. Bukan ketika kejadian ini. Berarti ini kejadian sudah lama. Kemudian Anas itu melihat dada Rasulullah itu ada athar dzalikal mikhyat, bekas jahitan itu. Saya tidak tahu bagaimana Jibril jahitnya itu ya. Tetapi lagi ini termasuk khariqun lil adah. Dan ini riwayat Muslim. Nah, seharusnya kalau riwayat Muslim itu yaitu secara ilmu hadis itu memiliki kedudukan validitas yang tinggi gitu secara kesahihan, dan khariqul atas semacam ini tuh ada. Ya, tetapi terkadang ada saja orang itu yang masih tidak menerima adanya khariqun lil adah, suatu hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini nanti mungkin ya bisa kita obrolkan lebih jauh lah. Tapi kalau yang ini kan jelas kesahihannya. Nah, kemudian setelah kejadian itu Halimah itu jadi takut gitu merawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikembalikanlah kepada Aminah. Nah, kemudian Aminah, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantu dari Aminah, pergi ke Yastrib untuk menziarahi suaminya Abdullah. Mereka tinggal di Madinah sekitar 1 bulan. Ya. Jadi ini ketika sekitar umur 4-5 tahun tadi kembali ke Aminah, kemudian berziarah ke Yastrib, waktu itu Madinah namanya Yastrib ya, itu di sana tinggal 1 bulan. Kemudian pulang dari Madinah, ya Aminah itu sakit, kemudian meninggal di daerah Abwa.
itu daerah antara Yathrib dan Mekah. Pada waktu itu Nabi Muhammad umurnya baru 6 tahun. Nah ini tadi saya coba cari mana sih Abuwa itu gitu. Saya kemudian ini saya dapat ini. Ini Abuwa ya. Jadi nanti supaya kita tahu lokasinya walaupun ini masih dari Google Map ya, tapi kan nanti paling tidak kita ada gambaran gitu. Oh di sini tuh Abuwa. Ini yang merah-merah ini Bapak Ibu. Ini Mekah ada di bawah ya, ada di sebelah selatan dan Madinah ada di sebelah utara. Abuwa itu di tengah-tengah Mekah dan Madinah tetapi dia agak ke barat. Seperti itu ya. Nah, dia masuk di daerah dekat Laut Merah seperti itu. Ini terlihat ya seperti itu. Itu Abuwa. Nah, Aminah itu meninggal di sini setelah terserang penyakit gitu ya. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib kan kakaknya itu seperti itu. Nah, Muhammad diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib pasca meninggalnya Aminah. Nah, ini sudah ya otomatis seperti itulah karena ya sudah yatim piatu kan tidak ada orang tua lagi. Nah, Abdul Muthalib itu sebetulnya juga punya kenangan tersendiri dengan cucunya ini Nabi Muhammad. Biasanya kayak gini, tampaknya itu keluarga atau orang Quraisy itu juga sering apa namanya itu duduk-duduk di depan Ka'bah gitu. Ya kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan apa atau seandainya mereka beribadah bentuknya seperti apa. Tetapi sering sekali apa Abdul Muthalib itu digelarkan permadani merah di samping Ka'bah yang dinaungi Ka'bah. Artinya gini, karena Ka'bahnya itu tidak bergenteng, dia mungkin hanya tinggi. Artinya dinaungi Ka'bah itu dia di samping Ka'bah, tetapi ketika ada matahari itu dia tertutupi atau ternaungi gitu loh. Gambaran atau bayangan saya seperti itu. Nah, di karpet itu biasanya itu anak-anaknya Abdul Muthalib tidak ada yang berani yang duduk di situ. Tetapi Muhammad ketika umurnya 2 tahun, yang namanya anak kecil ya, itu malah main-main dan duduk di atas karpet itu. Padahal oleh paman-pamannya itu jangan di situ. Tapi oleh Abdul Muthalib dibiarkan saja, udahlah nggak apa-apalah. Kemudian dia malah berkata, ya kelak Muhammad akan menjadi orang besar dan duduk bersama Abdul Muthalib di permadani tersebut. Nah, jadi itu kenangan tersendiri Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad SAW itu ketika waktu itu masih kecil. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Gitu ya. Nah, ketika Abdul Muthalib meninggal ya sebenarnya Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib. Inilah Abu Thalib yang menjaga Rasulullah ya. Selama Abu Thalib belum meninggal ya dia tetap menjadi pemimpin dari Bani Hashim yang memprovokasi Bani Hashim supaya teguh terhadap kesukuannya gitu loh. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu mengajarkan agama tauhid dan itu berbeda dengan tradisi Arab, tetapi Bani Hashim tetap harus membela Rasulullah dalam bentuk kesukuan, sama-sama Bani Hashim seperti itu. Nah, selama pengasuhan dengan Abu Thalib itu ada beberapa fenomena yang menarik gitu yang terjadi yang itu juga disebutkan oleh Mubarakfuri. Pertama terkait dengan istisqa. Istisqa itu kan kalau di kita ada namanya sholat istisqa. Jadi sholat minta hujan. Cuman pada waktu itu ya bukan sholat gitu. Intinya ada seseorang itu namanya Jalhamah bin Arfatah. Ya. Itu mengatakan ketika dia itu di Mekah, waktu itu Mekah itu baru paceklik lah, baru kekurangan air. Nah orang-orang Quraisy itu meminta kepada Abu Thalib yang Abu Thalib itu termasuk ya pemuka lah. Dan kita tahu ya kalau kita kembali kemarin ketika pengurusan di Mekah, pengurusan di Mekah itu kan dibagi-bagi. Ada yang suro, nah ini ada Nah, Abbas bin Abdul Muthalib, nah ini kan dari Bani Hashim ya, Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian turun ke Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Bani Hashim ini oleh masyarakat Quraisy diberikan amanah dengan siqayah dan rifadah. Nah, siqayah itu wewenang untuk menangani air minum memang. Nah, rifadah itu makanan. Nah, tapi ini untuk jamaah haji gitu. Nah, cuma bisa jadi karena biasanya air minum itu yang memegang itu orang-orang Bani Hashim ya. Nah, maka kemudian
ketika tidak ada air, nah ini pemukanya Bani Hasyim itu si Abu Thalib. Nah tentu apa namanya itu, ini juga tidak lepas lah, walaupun memang ketuanya itu nanti yang megang itu Abbas ya memang. Ada sebuah riwayat seperti ini. Jadi ketika apa namanya itu Fathu Makkah, itu kan ada ahli kunci Ka'bah dipegang oleh apa namanya itu klan tertentu gitu. Kemudian Abbas itu juga meminta supaya kunci itu diserahkan kepada beliau, tetapi Rasulullah ditolak. Jadi bisa jadi Abbas bin Abdul Muthalib itu ya megangnya ketika itu gitu. Memang di Sirah Nabawi itu tidak disebutkan langsung ketika Abdul Muthalib meninggal, apa kemudian langsung ke Abbas bin Abdul Muthalib yang menjadi pemimpin memegang sikoyah, tidak diceritakan seperti itu. Tetapi yang dikenal itu bahwa Abu Thalib itulah yang kemudian menjadi pemuka dari Bani Hashim. Tentu ya Abbas tentu juga mengikuti Abu Thalib gitu. Karena ketika Bani Hashim di apa namanya itu disumpah setia oleh Abu Thalib untuk membela kesukuan, membela Nabi Muhammad, ya semua orang Bani Hashim itu juga menyetujui itu, kecuali nanti si Abu Lahab, paman Nabi itu yang kemudian tidak setuju dengan hal itu. Nah, ketika paceklik tadi kekurangan air di Mekah, orang-orang Quraisy itu mengadunya kepada Abu Thalib. Nah, kemudian Abu Thalib itu membawa Nabi Muhammad, kemudian menyandarkan punggung Nabi Muhammad ke Ka'bah dan menaungi kepala Nabi Muhammad dengan jari-jarinya. Itu. Memang tidak diceritakan dia membaca apa atau apapun lah, tapi tidak selang berapa lama itu kemudian hujan itu turun gitu. Apa awannya datang gitu, awan gelapnya datang, kemudian hujan itu turun. Nah, ini ada peristiwa yang kemudian saya kasih apa subjudul itu istisqa itu. Jadi minta hujan. Gitu. Ini terjadi. Lalu ketika pergi ke Syams, Abu Thalib itu kan pergi ke Syam bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai di kawasan namanya Bushra, nah itu ada pendeta namanya Bahira. Nah itu menghampiri Nabi Muhammad sembari memegang tangannya kemudian berkata ini. Nah sebelum seperti itu kita lihat di mana Bushra itu. Nah ini saya tadi coba melihat ya di peta itu dari Mekah menuju Bushra itu ternyata jauhnya 1.596 km, hampir 1.600 km Anda lihat itu. Jadi dia sudah hampir sampai ke Damaskus, hampir sampai ke pusat dari Syam. Ingat Syam itu kan Syria, Lebanon, Jordan, Israel. Ini kan sebenarnya masuk wilayah Syam semua gitu. Israel ini kan ya Palestina lah kalau di kita itu. Cuma kalau di Google itu kan kemudian Israel itu. Palestinanya malah tidak nampak di situ ya. Ya karena Google mempunyanya Amerika ya kita nggak bisa apa-apa. Kecuali nanti yang membuat semacam Google itu orang Islam. Nah tentu nanti Palestinanya bisa dimunculkan. Maka hal ini menjadi tantangan bagi kita supaya menjadi umat yang maju berkemajuan dunianya dan akhiratnya. Tidak hanya akhirat saja. Kalau akhirat saja ya nanti dunianya ya kayak gini nih, Palestinanya jadi hilang gitu ya. Ini Palestina, coba nanti kalau yang lainnya juga hilang kita kan tidak tahu. Nah, maka kemajuan itu ya itu menurut saya juga suatu hal yang memang harus diperjuangkan, kemajuan dunia itu. Nah, ini dari Mekah menuju Busra itu 1.596 km, terlihat ya hampir sampai Damaskus. Di sini Nabi Muhammad, Abu Thalib dan pemuka Quraisy itu bertemu dengan rahib namanya Bahira. Ini ya rahib Bahira. Bahira ya. Nah, rahib Bahira ini kemudian berkata, dia memegang tangannya Muhammad kemudian berkata ini. Hada sayyidul alamin. Wah, inilah penghulu semesta alam atau apa ya, tuan dari semesta alam. Hada yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin. Ini diutus oleh Allah sebagai rahmat semesta alam. Nah, gitu. Oleh Rahim Bahira itu. Faqala Abu Thalib, kemudian Abu Thalib itu berkata, "Wa ma 'allamaka bidzalik." Nah, dan apa yang mengajarkanmu dengan hal itu? Nah, kemudian faqala, kemudian si rahib tadi berkata, menjawab, innakum hina asyraftum minal aqabah. Nah, kalian ketika melewati atau melampaui apa bukit-bukit itu, lam yabki hajarun wala sajarun illa wa kharra sajida. Nah, tidak ada batu dan tidak juga pohon kecuali batu dan pohon itu tunduk dan sujud.
Gitu. Jadi kalau pas lewat perbukitan itu, jalan di perbukitan kayak katakanlah di Gunung Kidul gitu loh. Itu batu sama pohon itu pada sujud ketika rombongan ini lewat itu. Ya, wala tasjudu illa nabi, dan tidak sujud kecuali kepada nabi. Wa ini kata Bahirah, dan sesungguhnya aku tuh a'rifuhu, mengetahuinya, bi khatimin nubuwah, dengan keterakhiran dalam hal nubuat. Nubuat itu kenabian. Fi asfali ghudrufi katfihi. Tandanya itu di bawah dari, ini diterjemahkan ini, tulang rawan di bawah ketiaknya itu. Mislat tufah, ada yang semacam apa namanya itu apel. Nah, kayak apa bentuknya ya, karena ini cuma tulisan, jadi kita cuma membayangkan, dan bayangan kita bisa jadi berbeda-beda. Inilah salah satu kekurangan dari riwayat tulisan saja. Coba kalau zaman dulu itu sudah ada film ya, nah itu direkam itu maksudnya tanda-tandanya Nabi. Itu makanya Nabi seperti apa itu ada rekamannya, kita bisa lihat. Tapi karena semua itu hanya tulisan, jadi kita saling membayangkan. Bisa jadi bayangan saya dengan bayangan Bapak Ibu semua itu berbeda-beda. Tetapi kita tidak perlu kemudian permasalahkan hal itu. Intinya bahwa Nabi itu di bawah ketiaknya, itu di bawah tulang daerah situlah, daerah pinggir dada bawah ketiak itu ada tandanya semacam apa apel gitulah, kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa. Wa inna najidu fi kutubina, dan kami memperoleh informasi hal itu di kitab-kitab kami, katanya Rahib tadi. Nah, jadi si Bahira itu kan melihat ini kok pohonnya seperti ini, kok batunya seperti ini, gitu kan? Wah, ini ada nabi ini. Nah, dilihat dari rombongan itu yang paling menunjukkan isyarat kenabian itu ya Muhammad, itu langsung dipegang. Nah, kemudian Bahira itu menjamu mereka dan meminta Abu Thalib supaya Muhammad ini dipulangkan ke Mekah saja. Ini kan masih muda, dan nanti kan khawatir kalau ada orang Romawi yang Nasrani dan orang Yahudi itu tahu kenabian ini dan menangkap Muhammad, malah nanti menjadi celaka. Hanya dipulangkanlah ke Mekah. Nah, itu salah satu fenomena yang terjadi saat Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Baik. Itu ketika berumur 12 tahun ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad berumur 20 tahun, itu terjadi perang Fujar. Nah, tapi sebetulnya Rasulullah juga tidak banyak berperan dalam perang Fujar ini ya. Perannya itu cuma menyediakan anak panah saja. Jadi ternyata bagi Anda yang mungkin ini rekan-rekan yang masih muda-muda, itu kalau Anda masih berumur 20-an tahun ternyata perannya masih kecil ya, yaitu jangan patah hati ya, jangan patah arang. Bisa jadi Anda umur 40 tahun itu menjadi orang yang besar ya, siapa tahu, kita tidak tahu. Rasulullah itu di umur 20 tahun itu cuma menyediakan anak panah ketika perang, enggak menjadi jagoan di depan gitu loh. Ya kan? Cuma di belakang menyediakan anak panah saja gitu. Ternyata ketika umur 40 tahun itu menjadi seorang nabi ya, menjadi utusan Allah. Nah, gitu kan, kita tidak ada yang tahu. Tapi ya memang bekal nabi itu ya akhirnya bukan kejagoannya, juga bukan kehebatannya berperang, tetapi karakter beliau itu ya, terutama akhlaknya itu. Itulah yang kemudian menjadi bekal utama beliau menjadi seorang nabi. Nah, karena saking baiknya akhlaknya itulah yang mungkin beliau tidak bisa dikalahkan. Ketika beliau menyampaikan kebenaran, orang mengatakan itu dusta, ya akan ada orang yang membela, dia nggak pernah berdusta kok. Nah, itu kan akhlak ya. Itu kekuatan akhlak. Baik. Kemudian ketika terjadi hifdzul fudul. Nah, hifdzul fudul ini sumpah setia di antara orang-orang Quraisy sendiri gitu. Intinya mereka itu akan membela orang yang dizolimi di Mekah, baik orang asli maupun pendatang. Itu akan dibela oleh mereka. Nah, kabilah-kabilah yang bersumpah itu seperti Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Ingat, Bani Al-Muttalib itu berbeda dengan Bani Hashim ya, itu Bani sendiri, dan itu juga berbeda dengan Abdul Muttalib ya. Kemarin sudah ada beberapa dari kabilah-kabilah kabilah yang ada di keturunan Adnan itu. Seingat saya itu ada juga yang ini Al-Muttalib ini loh. Nah, ini Al-Muttalib ini, Bani Al-Muttalib itu berbeda dengan Bani Hashim ya. Kelihatan ya. Ada Bani Abdus Syam itu yang Abu Sufyan nanti, atau Walid bin Mughirah, itu dia dari Bani Abdus Syam. Nah, kemudian ini ada Bani Al-Muttalib, ada Bani Hashim. Jadi nanti kayak gini,
Walid bin Mughirah, Abu Sufyan itu sebetulnya dia sama-sama dari Abdul Manaf. Nah, mereka itu bermusuhan dengan Abu Jahal yang dia itu dari Bani Makhzum. Nah, dari Makhzum ini sebetulnya itu. Ini Manaf, ini Makhzum, sebenarnya musuhan gitu, musuhan secara politik. Karena orang itu di zaman itu pengen terlihat siapa yang lebih unggul lah gitu loh antara keluarga itu. Nah, cuma si Walid bin Mughirah itu juga tidak terlalu senang ketika keponakannya Muhammad itu menjadi pemimpin gitu loh. Jadi tetapi dia juga tidak mau kalau Muhammad itu dijelek-jelekan oleh Abu Jahal. Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya kalau di film Umar itu menarik gitu ceritanya itu. Jadi ada intrik-intrik semacam itu yang menjadikan Walid bin Mughirah ketua Abu Syam itu sama Abu Sufyan itu ya kita jangan terlalu terjebak oleh pendapat-pendapatnya si Abu Jahal lah gitu. Karena Abu Jahal itu menjelek-jelekan Muhammad tidak hanya karena masalah ajarannya saja, tapi karena masalah dia itu tidak mau kalau nanti ada pemimpin dari golongan Abdul Manaf gitu loh. Gitu. Jadi itu kan ada intrik konflik antar keluarga gitu kan. Jadi pengennya tuh kalau pemimpin itu ya dari klan kami lah, jangan dari klan sana gitu. Ya, umpamanya seperti mau presiden itu ya dari partai kami lah, jangan dari partai dia. Nah, kalau di Indonesia mungkin partai ya, karena memang bentuknya ya demokrasi kepartaian kayak gini sih. Gitu. Hifdzul Huzul ya, jadi Hifdzul Huzul tadi sumpah setia supaya membela orang yang dizalimi. Nah, ini diawali dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi itu membeli barang dari kabilah Zubair, kemudian haknya itu tidak dipenuhi. Nah, mereka mengadu. Dia itu mengadu ke beberapa kabilah tidak ditanggapi. Akhirnya dia itu naik ke puncak gunung Abi Kubais. Saya mau nyari sebetulnya itu puncak gunung Abi Kubais itu di mana, mau saya cari di Google Map ada tidak gitu. Tapi kemudian saya nggak jadi sajalah karena bisa jadi puncak-puncak gunung itu sudah banyak berubah kan. Zaman sekarang itu kan banyak gunung yang sudah ya apa namanya itu hilang gitu kalau di Mekah itu. Malah ada yang jadi lubang karena harus dibuat jalan dan lain sebagainya. Tentu akan banyak perubahan kalau hanya seperti itu. Itu ya. Jadi ya sekarang tidak mudah untuk apa namanya itu napak tilas tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan sirah Nabi itu. Ya saya cuma berpikir seperti itu, kayaknya ini susah lah ini. Kalau gunung, karena ini terlalu detail ya. Kecuali kalau kota yang agak jauh seperti tadi, Busro, Bahaya, itu di mana? Nah itu mungkin masih bisa ketemu atau apa namanya Abwa gitu kan. Nah, kemudian ketika mengadu di bukit apa namanya di puncak Gunung Abi Kubais tadi, Zubair bin Abdul Muthalib, ini berarti masih pamannya Nabi, mendatangi dan mendengarkan aduannya tadi. Kemudian beberapa kabilah itu yang menyetujui Hifdzul Huzul membela hak si Al-As, kemudian mengambil hak dari kabilah Zubair. Nah, itu Hifdzul Huzul. Nah, Nabi Muhammad itu termasuk menghadiri ketika sumpah setia ini dilakukan itu di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Ya tentu Nabi Muhammad bukan siapa-siapalah waktu itu. Dia cuma ikut hadir dan dia tahu gitu. Jadi memang Rasulullah ketika muda itu ya dia kalau dari segi peran itu atau dari segi jabatan ya beliau itu bukan siapa-siapa. Cuman beliau itu memiliki karakter yang utama dan itu yang kemudian menjadi bekal bagi dia untuk menjadi seorang nabi dan pemimpin umat Islam. Saya kira itu penting sekali karakter akhlak gitu ya. Walaupun awalnya dia bukan siapa-siapa, ternyata dengan karakter itu menjadi orang yang paling berpengaruh sampai saat ini. Kemudian dalam hal mencari ma'isyah, Nabi Muhammad itu mengembala kambing ya, mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah hanya beberapa kirot. Nah, saya belum menelusuri lebih lanjut kirot itu kalau sekarang itu berapa gitu. Bahkan pengembalaannya itu pernah sampai perkampungan Bani Sa'ad. Ingat tadi Sa'ad bin Abi Bakar, Bani Sa'ad bin Abi Bakar itu adalah perkampungannya Halimah binti Abu Zu'aib, ya kan? Sampai di perkampungannya dulu ketika dia kecil, dia ngembala kambing sampai sana. Padahal dikatakan di perkampungan Bani Sa'ad itu juga pohon-pohonnya enggak banyak gitu. Ya ini perjuangan lah dia. Rasulullah itu mengembalakan kambing. Kemudian ketika umur 25 tahun dapat modal dari Khadijah, kemudian bersama dengan modalnya tadi, dia berdagang saham bersama Maisaroh, budak dari Khadijah. Dan Maisaroh ini budak laki-laki, walaupun ada tak marbutohnya. Loh kok bisa ada tak marbutohnya kok laki-laki? Ya nggak apa-apa. Seperti Hamzah, itu ada tak marbutohnya dan itu laki-laki. Nah, kadang malah tidak ada tak marbutohnya, tetapi malah perempuan seperti Hindun, tidak ada tak marbutoh tapi perempuan. Zainab itu juga perempuan, tidak ada tak marbutohnya gitu.
Bahkan kalau di Arab itu ada namanya iman. Iman itu ternyata nama untuk perempuan kalau di Arab itu. Padahal nggak ada tak marbutohnya. Nah itu memang kemudian rasa bahasa saja. Bahasa itu arbitrer, memaksa, ya bagaimana orang di sana menggunakan, ya seperti itulah bahasa. Seperti itu ya. Nah setelah berdagang ke Syam itu, Rasulullah pulang, kemudian Khadijah mendapatkan laporan dari Maisarah, kemudian Khadijah juga bermuamalah dengan Rasulullah. Khadijah itu tahu kejujuran dengan Rasulullah, kemudian tiba-tiba ada rasa kesukaan mengadu kepada Nafisah binti Muniyah tentang kesukaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nafisah menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian keluarga paman Rasulullah itu bermusyawarah, kemudian meminang pada paman Khadijah sehingga terjadilah pernikahan antara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha pada 2 bulan pasca pulang dari Syam. Nah gitu, ketika pulang 2 bulan kemudian menikah, dan dari pernikahan itu dikarenai anak 6 gitu ya, Al Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, kemudian Abdullah itu. Tapi sayangnya meninggal semua. Kemudian yang ini Ummu Kulthum itu kalau tidak salah ini Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini menikah dengan Utsman bin Affan ya. Tapi kemudian meninggal dan belum punya keturunan. Yang kemudian punya keturunan itu Fatimah ini. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian memiliki keturunan Hasan Husain. Kemudian keturunannya bertambah banyak. Kemudian sekarang menjadi ahli bait itu. Seperti itu. Nah, Rasulullah juga kemudian ketika umur 35 tahun itu pernah menyelesaikan pertikaian, ya. Ini umur 35 tahun. Ketika orang Quraisy merenovasi Ka'bah, mereka bertikai tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan ide bahwa orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid dialah yang akan menjadi pemutus perkara, ya. Nah, Nabi Muhammad ini waktu itu umurnya 35 tahun ya, 35 tahun. Nah, itu yang menjadi orang pertama masuk masjid gitu waktu itu. Loh, kok jadi kecil tulisannya? Nah, gini ya. Nah, maka ia berhak memutuskan perkara. Kemudian Nabi Muhammad meminta selendang. Selendang itu tiap ujungnya dipegang oleh kabilah yang bertikai tadi. Hajar Aswad sama beliau diletakkan di tengah. Kemudian diangkat bareng-bareng. Didekatkan dengan tempat Hajar Aswad, kemudian diambil oleh Rasulullah dan diletakkan ke tempatnya. Nah, dengan seperti ini, akhirnya para kabilah itu tidak bertikai untuk siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan saya kira ini menjadi awal Nabi Muhammad menjadi terkenal di kalangan Quraisy. Saya kira itu kajian Sirah Nabawi pada malam hari ini. Ini alhamdulillah sudah mau jam 9, tinggal kurang 2 menit lagi, sudah pas jam 9. Baik, saya kira hanya ini saja yang kami sampaikan. Saya mohon maaf seandainya banyak dari tutur kata saya yang salah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia itu juga tidak akan mungkin terlepas dari kesalahan, bagaimanapun dia berusaha untuk tetap benar, ya tetap saja ada kesalahan yang dia lakukan. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Miftah atas materi kajiannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, sangat menarik ya ketika zamannya Rasulullah ini tadi ya sampai pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul ya. Nah, ya ini belum, masih umur 35 tahun tadi ketika terjadi pertikaian siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah ya, di situ kita sudah melihat ya Ustadz ya bahwa di situ Islam belum muncul ya Ustadz ya, berarti ya Ustadz ya. Ya, tentu Islam secara nama juga tentu belum ada. Berarti masih pakai kata-kata tauhid ya pada waktu itu ya. Baik, kepada jamaah sekalian, seperti biasa selanjutnya ada sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan memberikan tanda raise hand atau angkat tangan pada tanda di Zoom Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga jawil kami melalui kolom chat. Saya mau bertanya seperti itu, oke?
masa berdagang dari Syam. Nah, Ustadz, berarti kan sebelum zaman ini ya, Rasulullah ini tentunya konflik-konflik itu sudah ada ya antara dulu kan apa Ka'bah mau diserang. Nah, di sini hal-hal apa sih Ustadz yang bisa kita ambil hikmahnya? Kenapa kok walaupun Islam belum ada saat itu ya, tapi semangat untuk menjaga tempat-tempat suci milik Allah itu sudah muncul. Nah, kenapa kok bisa muncul sifat-sifat seperti itu ya Ustadz ya? Oh, baik, terima kasih Ustadz Bayu. Eh, Sesungguhnya manusia itu juga sudah memiliki sifat-sifat tertentu, baik dan buruk ya, termasuk menjaga sesuatu hal atau mengajak pada kebaikan. Gitu. Yang namanya merusak itu tidak baik ya. Jadi walaupun dia itu tidak Islam, itu pun sebetulnya ya sama saja. Ketika ada sebuah tempat, ya mungkin bukan punya orang Islam, agama lain, ya tentu mereka akan menjaga supaya tempat itu tidak dirusak oleh orang. Jadi itu ya sebetulnya wajar-wajar saja menurut saya. Cuma kan memang problem orang Quraisy itu mereka kemudian yat'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, mereka itu kayak gitu. Ya berdoa kepada Allah bersama dengan doa itu ada Tuhan yang lain. Jadi itulah problem orang Quraisy itu di situ yang itu kemudian tidak diinginkan oleh Islam. Kira itu Ustaz. Baik, ya masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa jawil kami melalui tombol raise hand. Oke, kita tunggu sekitar 2-3 menit ke depan ya Ustaz. Siapa tahu ada yang bertanya, karena materinya cukup menarik ini. Insyaallah. Tapi tidak perlu dipaksakan bertanya. Karena di Zoom ini juga kita butuh itu ya kayak koneksi dan sebagainya. Kita melihat kalau ada yang ngetik atau ada yang mau memberikan tanda mungkin ya selama 2 menit ke depan saja. Insyaallah. Jika nggak ada, kami tutup seperti itu. Oh ya Ustadz, nanti materi bisa dikirim ke WA kami ya supaya kami bisa upload di media sosial kami. Oh, ini masih terusan kemarin, nanti bisa saya share lagi. Oh, siap Ustadz. Ya, mungkin Mas Yoga sebagai operator di belakang bisa membantu ya untuk mengcopy link yang bisa diakses untuk mendownload materi-materi kajian. Ya, kami juga memohonkan maaf jika pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini tidak bisa disiarkan melalui link YouTube, karena kebetulan link YouTube dari Mu'alimin sedang dipakai untuk keperluan lain. Seperti itu. Ya, tentu tapi tidak menutup kesempatan pada pertemuan selanjutnya. Link atau kajian dari kajian Pekanan Muhammad Dayu akan disiarkan kembali melalui link YouTube Mu'alimin. Ya, untuk selanjutnya bulan April ini kan sudah masuk Ramadan ya, yaitu tanggal 13 April menurut catatan Muhammadiyah. Nah, untuk kegiatan sendiri nanti akan kami update kajiannya, apakah tetap jamnya tetap atau akan kami geser ke jam yang lebih enak dan nyaman. Begitu. Baik, mungkin tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Baik, Ustadz Miftah, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan berkah buat Ustadz
semuanya. Nah, Amin. Terima kasih Ustadz Bayu. kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya melalui kajian online, kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftah juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama Lazimus Dayu, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sedayu serta Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu. Pada penyelenggaraan kajian pada malam hari ini juga ada kesalahan dan ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ustadz ya, Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak, monggo Ustadz. Mohon pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ibu sekalian, kami dari kantor Lazimus Dayu Kompleks Masjid Ahlimah Surabaya juga mohon undur diri dan kami matikan siaran kami pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.